Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja-puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk bisa mengerjakan UAS dalam mata kuliah pendidikan akhlak. Di sini aku sendiri mau bahas tentang materi sabar. Apa sih sabar itu? Yang aku ketahuin, sabar itu adalah cara kita menahan dari sesuatu yang kita inginkan atau menahan diri dari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Sabar itu banyak macamnya, bukan hanya sekedar itu. Sabar bisa dikatakan adalah hal yang benar-benar membuat kita itu bisa tahu sampai mana kemampuan diri kita, sampai mana kita bisa bersikap untuk menghadapi sesuatu. Jadi kategori sabar itu bukan hanya kita yang menahan sesuatu, tapi banyak macamnya, banyak contohnya, banyak sikap dan perilakunya. Tergantung sabar itu diposisikan di bagian mananya. Mungkin sedikit aku mau kasih tahu atau aku memberikan contoh tentang pengertian sabar itu. Salah satunya sabar dalam menghadapi anak, sabar dalam kita menghadapi cobaan, ujian, atau yang lainnya. Kadang ketika kita hidup di dunia, mungkin tidak semua harus berjalan sesuai apa yang mau kita. Allah memberikan jalannya yang terbaik untuk setiap hambanya, tapi lagi-lagi tergantung kita. Apa kita menerima dengan baik, dengan lapang dada, atau justru tidak? Kebanyakan di zaman sekarang ini, manusia berekspektasi tinggi dengan semua harapannya, tapi belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Jadi, sabar itu tidak harus kita menahan sesuatu, tidak harus kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak mampu untuk menggampainya. Sabar contohnya seperti kita menuntut ilmu, kita kuliah, itu kita diharuskan sabar mengerjakan tugasnya, sabar menghadapi segala persoalan yang dipersulit, kita menghadapi beribu tantangan. Untuk apa? Dari kesabaran itu kita akan mencapai sebuah mimpi atau sebuah hal yang dimana kita nggak tahu kedepannya kita akan seperti apa. Siapa tahu dari jenjang yang paling bawah, dari kesulitan yang paling bawah, kita akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Lagi-lagi, itu semua tidak semudah itu. Pasti ada rasa sabar, rasa lelah, dicampur dengan rasa sedih, senang, dan lainnya. Dan dalam hal ini, bukan hanya itu sih. Di zaman yang penuh dengan drama ini, yang pastinya kita harus lebih sabar dalam hidup. Kita tidak pernah tahu sampai mana Allah menguji batas kemampuan kita. Kita diuji dengan beribu cobaan, kita diuji dengan beribu ujian. Entah itu, setiap manusia pasti memiliki cobaan dan ujian yang berbeda. Tapi Allah itu tidak jahat. Allah memberikan sesuatu, memberikan cobaan, memberikan ujian, itu sebagaimana batas kemampuan diri kita. Kalau misalkan ada orang yang dikasih ujian, yang dikasih cobaan, itu benar-benar bertubi-tubi, setiap kali dia menghadapi masalah, itu karena Allah tahu orang itu kuat, Allah tahu dia mampu menanggung semuanya, sebab Allah kasih itu. Karena di setiap yang terjadi, Allah udah siapin hadiah kebahagiaan, yang dimana entah Allah akan menaikkan derajat kita, entah kita menjadi orang yang benar-benar
bertakwa di sisinya. Karena setiap Allah mengasih cobaan dan ujian kepada hambanya, hanya satu yang Allah inginkan, yaitu doa. Allah ingin mendengarkan rintihan doa seorang hamba, yang dimana hamba itu berdoa kepada Allah. Hanya itu. Ada lagi mungkin persoalan sabar orang tua dalam mendidik anak. Mungkin kebanyakan ya di zaman sekarang ini antara anak dan orang tua itu saling bertantangan, entah masalahnya di anak atau masalahnya di orang tua. Tapi lagi-lagi yang selalu menjadi permasalahan itu anak yang selalu membangkang kedua orang tuanya. Tapi kita harus lebih perhatikan lagi, anak yang melawan kepada kedua orang tuanya, anak yang selalu membantah perintah orang tuanya, apakah sebagai orang tua sudah benar mendidik anaknya? Itu yang pertama. Sebagai orang tua, kita juga harus sadar diri, apakah dalam mengurus anak, dalam bertanggung jawab terhadap anak, itu semua sempurna. Tapi lagi-lagi, anak juga bisa menjadi cobaan untuk orang tuanya. Di saat orang tuanya sudah sempurna mendidiknya, mulai dari pergaulan, ketaatan beribadahnya, dan dari segi apapun orang tua selalu bertanggung jawab. Tapi ada aja anak yang memang Allah jadikan ujian untuk kedua orang tuanya. Allah jadikan ujian itu sebagaimana Allah ingin melihat apakah kedua orang tua ini sabar dalam menghadapi anak yang benar-benar memang mereka urus, mereka didik dari kecil sampai sebesar itu. Itu juga termasuk salah satu sabar orang tua yang terus mendidik anaknya dengan baik. Anak itu anugerah yang Allah titipin buat sepasang suami istri yang halal sudah menikah. Anak itu menjadi titipan amanah terbesar bagi orang tua. Untuk apa? Untuk dididik, untuk dibimbing, diberikan tanggung jawab penuh, diberikan perhatian penuh. Agar apa? Kelak anak itu menjadi anak yang tumbuh dengan jati dirinya yang baik, bukan menjadi hal yang tidak dia inginkan ke depannya dan ketika dia besar. Sabar orang tua terhadap anak itu memang tidak ada habisnya, karena setiap orang tua, sebandel apapun anak itu, pasti dia akan menyayangi, dia akan terus membimbing, karena setiap orang tua pasti ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin itu sedikit beberapa contoh persoalan mengenai tentang sabar. Dari aku sih ya, kita itu setiap manusia atau setiap makhluk Allah harus punya rasa sabar. Karena kalau kita gak punya rasa sabar, kita mau lewatin berbagai rintangan itu dengan apa gitu. Sabar itu gak harus yang wow, gak harus yang yang lebih besar gitu. Intinya sesuatu yang sekecil apapun kita hadapi dengan sabar, kita jalani perjalanannya, kita lewati berbagai rintangannya, karena kita selalu percaya takdir kita, hidup kita, dan skenario yang Allah berikan untuk kita itu sudah Allah rancang ke depannya. Tinggal kitanya aja yang harus menjalaninya itu dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada seseorang yang tidak bahagia ketika dia selalu melibatkan Allah di segala sesuatunya. Jadi dalam hal kehidupan di dunia ini, entah dalam soal pekerjaan, dalam soal perkuliahan, dalam hal kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, kita tuh tetap harus libatin Allah. Karena kalau bukan kita yang libatin Allah, kita bakal kehilangan arah, kita bakal kehilangan sesuatu, kita bakal kehilangan semuanya. Tapi kalau kita selalu melibatkan Allah dengan penuh kesabaran, dengan penuh cinta kita terhadap Allah, kita pasti sudah dijamin bahwa takdir kita apapun itu
sudah Allah sediakan yang terbaik. Jangan pernah kita selalu merasa puas tentang apa yang ada di dalam diri kita, tentang apa yang sudah kita punya, karena segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita dapatkan, itu semua titipan dari Allah. Dan lagi-lagi semuanya bakal kembali kepada Allah, termasuk kita. Jadi tetap tanamkan sifat sabar dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani persoalan hidup kita yang sulit, yang banyak sekali cobaan dan ujiannya. Karena kuncinya orang sukses itu cuma sabar. Orang yang sabar dalam menghadapi hidupnya. Dan yang pasti kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu sudah menyiapkan, sudah mengatur dengan sebaik rupa sebelum kita dilahirkan, dan sudah digariskan maupun tentang takdir, jodoh, rizki, baik, buruk, bahagia, sedihnya hidup kita, itu sudah Allah atur semuanya. Jadi di dunia ini tugas kita hanya satu, berserah diri kepada Allah, pasrah kepadanya, dan kita harus tetap tawakal, ikhtiar, sabar untuk menjalaninya. Mungkin itu aja dari aku penjelasan mengenai tentang sabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.